وقل رب زدني علما. Setelah itu berkaitan dengan mustahiknya. Mustahiknya zakat fitrah itu siapa? Yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu mustahiknya sama dengan zakat yang lain, yaitu ada berapa macam? Nah, ada berapa? Ada 8 macam. Nah, ada 8 macam. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Hanya untuk fakir miskin. Nah, zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Nah, pendapat yang kedua ini lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Kenapa? Walaupun zakat fitrah itu dia namanya juga zakat. Berarti kalau namanya zakat itu berarti ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, itu bisa diterapkan di sini sebenarnya kan. Umum kan itu. Nah, innamas shadaqatu kan umum nih semua zakat. Nah, walaupun ini namanya juga zakat. Nah, berarti kalau zakat juga nah, mustahiknya atau masrafnya adalah 8 macam orang itu tadi. Nah, tapi untuk zakat fitrah ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang mengkhususkan. Apa yang mengkhususkan? Nah, adalah hadis tadi. Nah, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, untuk memberi makan orang-orang miskin. Paham? Nah, untuk memberi makan orang-orang miskin. Oke, maka dalam zakat fitrah, nah, mustahiknya dibatasi ke fakir miskin. Fakir miskin. Nah, kecuali mungkin karena suatu maslahat yang betul-betul menuntut, nah, mungkin yang lain dipertimbangkan. Tapi utamanya adalah fakir miskin. Utamanya adalah fakir miskin. Paham? Nah, tujuan zakat adalah itu. Zakat fitrah tujuannya itu. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ughnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum." Cukupi orang-orang miskin supaya mereka tidak supaya mereka tidak lagi berputar berkeliling minta-minta di Idul Fitri. Nah, nggak pantas kan? Nggak layak kan? Nah, pada hari bahagia, hari semua orang bersenang-senang, di situ masih ada orang yang kekurangan, masih keliling minta-minta. Nah, masih berdiri di tempat sholat id, keliling di tempat sholat id, minta-minta. Nah, supaya nggak ada itu, nah, Rasulullah SAW mensyariatkan zakat fitrah. Tentu, jadi dari sini zakat fitrah itu mustahiknya atau tujuannya adalah fakir miskin. Kemudian di mana zakat fitrah itu dikeluarkan, nah, atau kita serahkan, di mana zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah itu dikeluarkan di mana kita wajib melaksanakan zakat. Paham tuh? Saat wajib mengeluarkan zakat itu kita ada di mana? Ya?
Saat kita wajib zakat fitrah, berarti itu adalah saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, atau saat terbenamnya matahari di awal bulan Syawal. Nah, misalnya sedang ada di Lampung misalnya. Nah, berarti zakat fitrahnya di mana? Di Lampung. Nah, walaupun sebelumnya waktu puasa gimana? Nah, waktu puasa misalnya di Kediri misalnya, masalah antara Kediri dan Lampung ini ada hubungan yang spesial. Nah, misalnya sepanjang Ramadan dia di Kediri, dan waktunya akhir Ramadan dia di Lampung misalnya. Nah, berarti zakat fitrahnya di mana? Di Lampung. Paham? Nah, boleh enggak misalnya salatnya di waktu hari raya itu dia di Lampung tapi zakatnya di tempat lain? Boleh, tapi yang afdal di mana? Di tempat di mana dia berhari raya. Itu yang afdal begitu. Kecuali memang misalnya di tempat dia berhari raya itu dia kesulitan misalnya. Kesulitan karena mungkin dia baru tiba di situ, nggak ada yang dia kenal, nggak tahu dia zakatnya mau dikasihkan ke siapa, kemudian dia mengeluarkan zakatnya di tempat tinggalnya misalnya. Dia di Lampung kok bingung ya, saya mau serahkan ke siapa. Nah, kemudian dia serahkan zakatnya itu di tempat tinggalnya sana, di rumahnya di Kediri misalnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang afdal adalah zakat fitrah itu diserahkan di mana zakat fitrah itu diwajibkan. Nah, apalagi ketika seseorang misalnya ada di Mekah misalnya. Nah, zakat fitrahnya di sana saja. Zakat fitrahnya di sana saja. Paham tuh?